Bab 571, Planet Baryu. Whis mengangguk, tersenyum, dan memberitahu Siaya sebelum berangkat ke istana tempat tinggal Zeno. Menatap tempat di mana Whis menghilang, Siaya merenung sejenak, pikirannya melayang, dan kemudian dia bersiap untuk menuju planet Baryu di galaksi Dawei. Pikiran Siaya bergerak sedikit dan transmisi instan segera diaktifkan. Dia dengan cepat menghilang di tengah langit berbintang di alam semesta. Pada saat yang sama, galaksi yang tak terhitung banyaknya jauh dari lokasi aslinya, sebuah planet biru laut mengambang dengan tenang di langit berbintang yang gelap gulita, perlahan berputar mengelilingi matahari besar di tengahnya. Galaksi Dawei, planet Baryu. Sebuah planet biasa dengan makhluk hidup, ada banyak planet serupa di alam semesta. Bintang utama di pusatnya seperti magnet besar, memancarkan cahaya dan panas yang tidak berubah sejak dahulu kala. Pada saat yang sama, medan gravitasi yang kuat dengan kuat menarik 6 planet padat dan asteroid terapung yang tak terhitung jumlahnya di galaksi, berputar bersama-sama. Galaksi Dawei merupakan galaksi spiral yang mirip dengan Bima Sakti, namun ukurannya hanya sepertiga Bima Sakti. Planet Baryu terletak di tata surya di selatan galaksi Dawei dan merupakan planet dalam zona layak huni. Ada puluhan miliar tata surya seperti ini di galaksi Dawei. Suhu dan cahaya yang tepat melahirkan sebuah peradaban. Sama seperti bumi, peradaban mirip manusia juga tersebar di planet Baryu. Saat ini, di orbit planet Baryu, seberkas cahaya muncul seperti kilat. Siaya diam-diam mengamati planet yang memancarkan lingkaran cahaya biru langit di langit berbintang yang gelap untuk sementara waktu. Lingkaran cahaya buram itu tampak seperti perisai tak kasat mata yang menutupi permukaan planet dan atmosfer memantulkan sinar dari luar planet. Segera setelah itu dia mengangguk dan terbang menuju daratan. Planet Baryu memiliki volume lebih dari 2 kali lipat bumi. 90% wilayahnya ditutupi oleh air laut dan daratannya kurang dari 10%. Ini adalah planet akuatik yang nyata. Setelah Siaya terbang ke permukaan planet, dia tiba-tiba menyebarkan akal sehatnya. Dia sedang melakukan pemindaian skala besar di seluruh planet. Yah, gravitasi planet ini 3 kali lipat gravitasi bumi. Tidak banyak pakar kuat di planet Baryu dan pakar dengan tanda energi tertinggi memiliki sekitar 3.000 kekuatan pertempuran dan saya belum menemukan orang misterius. Siaya bergumam pelan. Perkiraan konservatifnya adalah bahwa kekuatan planet Baryu mungkin tidak buruk dan seharusnya berada pada kisaran menengah di alam semesta. Tentu saja, mungkin juga karena kekuatan keseluruhan Universe 12 berada di sisi yang tinggi, maka peringkatnya sedikit diturunkan. Dia mencari lagi dengan kasar, tetapi tidak menemukan aura-orang yang mencurigakan. Martinu bilang, musafir itu ada di planet ini. Deteksi malaikat tersebut tentu tidak salah, namun saya masih belum menemukannya. Apakah orang itu juga memahami kemampuan untuk menahan aura? Siaya berpikir sejenak, lalu sosoknya melintas beberapa kali, menuju tempat yang ramai. Segera, dia memasuki kota berukuran sedang. Karena manusia di planet Baryu terlihat 90% mirip dengan penduduk bumi, warna rambut dan warna kulit mereka hampir sama, sehingga Siaya yang berjalan di antara kerumunan tidak menarik perhatian siapapun. Berjalan di jalanan, ada pesawat yang terbang bola-balik di atas kepalanya. Peradaban teknologi manusia di planet Baryu sedikit lebih maju dibandingkan dengan bumi. Moda transportasi sudah tidak lagi melakukan perjalanan darat. Selain itu, kekuatan individu masyarakat planet Baryu tidaklah buruk. Terbang sendiri tidaklah sulit, sehingga jalanan kotanya panjang dan sempit, hanya untuk berjalan kaki. Ini mungkin tata ruang kota khusus yang berevolusi berdasarkan latar belakang budaya yang unik. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Jika pihak lain tetap bersembunyi, saya tidak akan dapat menemukannya. Siaya berhenti di taman, menyipitkan matanya dan melihat ke arah lereng bukit yang agak tinggi di kejauhan, berpikir dalam hatinya. Saat ini, masalahnya adalah dia hanya mengetahui bahwa pengelana misterius itu pasti ada di planet ini, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu, seperti apa rupanya, dan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Menemukan mereka dalam keadaan seperti itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Bisnis yang diserahkan oleh Kronoa ini tidak sederhana, gumam Siaya dalam hatinya. Tapi karena pihak lain telah membuat begitu banyak keributan untuk mencuri mesin waktu dari kai tertinggi dan menyeberang ke dunia ini, mustahil bagi mereka untuk bersembunyi tanpa membuat gelombang apapun. Cepat atau lambat, mereka akan pindah. Selama mereka bergerak, jejaknya akan terlihat, tapi masalahnya, sampai kapan saya harus menunggu? Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membiarkan malaikat menemukan jejak mereka. Siaya mengerutkan kening, dia tidak bisa tinggal lama di sini dan membuang-buang waktunya. Pikirannya bergerak, dan Siaya sekali lagi menyebarkan kekuatan mentalnya, menyelidiki langkah demi langkah. Efisiensi metode seperti itu sangat rendah, tetapi ini adalah satu-satunya metode yang dia miliki saat ini. Saat Siaya dengan hati-hati memindai planet Baryu. Dunia suci Kai. Kai Agu tertinggi alam semesta ini telah menciptakan sekelompok planet baru. Saat ini, dia sedang berbaring di padang rumput yang lembut dengan mata menyipit dengan nyaman. Di sebelahnya, ada seorang gadis cantik yang mengayunkan tangan dan kakinya, berlatih. Tiba-tiba, cahaya warna-warni berkedip di padang rumput, dan Angel Martinu muncul di samping Supreme Kai Agu sambil memegang tongkat kerajaan. Melihat Martinu muncul, gadis lembut di samping segera menghentikan aktivitasnya, berlari untuk membangunkan Kai Agu tertinggi, lalu dengan hormat membungkuk untuk menyambut Martinu. Nona Martinu,
Apakah ada alasan mengapa Anda datang ke dunia suci Kai? Tia, tentu saja aku di sini untuk mencari Kai tertinggimu untuk sesuatu. Martinu tersenyum dan berkata, gadis halus dengan rambut abu-abu keperakan di depannya adalah murid dari Kai tertinggi Agu dan dianggap sebagai trainee Kai tertinggi. Supreme Kai Agu adalah pria pendek dengan kulit kuning dan kepala berbentuk seperti umbi bawang. Dia mengusap matanya dan bertanya, mengapa Nona Martinu mencari saya? Mungkinkah Dewa Penghancur sama ingin memberitahuku sesuatu? Martinu tersenyum dan berkata, saya datang ke dunia suci Kai untuk belajar tentang mesin waktu dari Kai tertinggi. Mesin waktu. Saya menyimpannya dengan aman di ruang penyegelan Kai tertinggi tempat penyimpanan barang-barang khusus. Supreme Kai sudah lama tidak memeriksa time ring, kan? Martinu bertanya sambil tersenyum. Kai Agu tertinggi terkejut, bertanya-tanya mengapa Martinu menyebutkan cincin waktu. Setiap Kai tertinggi memiliki cincin waktu yang mewakili alam semesta ruang waktunya sendiri. Biasanya ditempatkan di ruangan tertutup seperti koridor panjang. Dia benar-benar tidak memperhatikannya selama bertahun-tahun. Memikirkan Martinu datang kepadanya secara tiba-tiba dan bertanya tentang mesin waktu, Kai Agu tertinggi mempunyai firasat. Kulitnya tiba-tiba berubah dan dia bertanya dengan hati-hati, apakah ada masalah dengan mesin waktu? Mesin waktu ditemukan oleh sekelompok ilmuwan di dunia fana beberapa tahun yang lalu. Karena ketika mesin waktu selesai dibangun hampir menimbulkan malapetaka, demi keselamatan, dialah yang selalu bertanggung jawab atas mesin waktu tersebut. Memang ada masalah, kemudian Martinu menjelaskannya secara detail. Wajah Supreme Kai menjadi hitam setelah mendengarnya, dan dia bergegas ke istana Supreme Kai, membuka ruang penyegelan seperti biara, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah dari laci. Setelah membukanya, dia melihat ada 4 cincin di dalamnya, 1 putih dan 3 hijau. Cincin putih melambangkan alam semesta 12 di ruang waktu ini, dan 3 cincin hijau lainnya melambangkan alam semesta 12 di alam semesta paralel. Kai Agu tertinggi tanpa sadar melihat cincin waktu di dalam kotak dan berseru, kapan 3 alam semesta paralel lagi muncul? Dalam ingatannya, selama ini hanya ada 1 multiverse, tapi sekarang ada 3 lagi. Faktanya, menurut urutannya, dunia yang paling awal ada adalah dunia Trunks, lalu dunia Siaya, diikuti oleh dunia prajurit api emas. Ruang waktu di mana Kai Agu tertinggi berada seharusnya menjadi ruang tambahan. Bab 572, Veilu. Alasan dari situasi ini adalah di ruang waktu lain, seseorang mencuri mesin waktu itu dari Anda, dan kemudian melakukan perjalanan melintasi waktu, yang menyebabkan lahirnya dunia kita. Angel Martinu menjelaskan. Kai Agung terkejut dan menghela nafas. Jadi ruang waktu kitalah yang muncul belakangan. Tampaknya ada beberapa alam semesta paralel di periode masa depan, di luar multiverse. Guru Agu, cincin apa yang ada di tanganmu ini? Trainee Supreme Kai Tia bertanya dengan suara yang menyenangkan. Kai tertinggi Agu memandang murid perempuannya, Tia, yang dia latih untuk menjadi Kai tertinggi berikutnya. Melihat dia bingung, dia menjelaskan kepadanya apa itu Time Rings. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui masalah rahasia ini. Rambut abu-abu keperakannya berkibar tertiup angin, dan ekspresi terkejut muncul di wajah cantiknya. Kemudian, Angel Martinu memberitahu mereka lokasi penjelajah waktu tersebut. Memahami situasi dasar, Supreme Kai Agu bergumam sejenak, mengeluarkan bola kristal dan mencari lokasi planet Baryu. Jadi, penjelajah waktu itu tersembunyi di planet Baryu. Iya, saya ahli di luar angkasa, jadi saya yakin Traveler ada di planet Baryu, tapi lokasi spesifiknya selalu berubah. Dari sini terlihat orang itu juga sangat pandai bersembunyi. Martinu terkekeh. Sebagai malaikat yang jauh lebih tua dari Whis, Martinu lebih banyak melewati cobaan dan kesulitan. Agu mengangguk. Mereka bisa mencuri mesin waktu dari diriku yang lain, aku khawatir diriku di dunia lain mungkin sudah mati. Brengsek, jika saya tahu mesin waktu adalah benda yang merepotkan, saya akan menghancurkannya lebih cepat. Petik 2. Masalahnya adalah hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui bahwa Anda memiliki mesin waktu. Bagaimana orang itu tahu? Perkataan Martinu membuat Kai Agu berpikir keras. Bahkan muridnya Tia tidak tahu tentang mesin waktu dan time ring, tapi pihak lain mampu mencurinya darinya. Misteri di balik ini cukup membuatnya pusing. Sambil menghela nafas, Kai Agu tertinggi tidak bisa memikirkan alasannya, jadi dia berhenti berpikir. Dia berkata dengan wajah pahit, jika masalah ini diketahui oleh Dewa Penghancur sama, dia pasti akan marah besar. Kehidupan Dewa Penghancur terhubung dengan Kai tertinggi. Jika salah satu pihak mati maka pihak lainnya juga akan mati. Hal ini karena para dewa saling terkait satu sama lain. Karena mesin waktu di ruang waktu lain telah dicuri, dia khawatir ini bukan hanya masalah mesin waktu. Kai tertinggi dan Dewa Penghancur kemungkinan besar juga telah mati. Jadi Kai tertinggi Agu khawatir setelah masalah ini diketahui Dewa Penghancur Gin, Dewa Penghancur akan melancarkan serangan kejam untuk langsung menghancurkan pelaku utama bersama planet Baryu. Jika nyawa tak berdosa terkena dampak dari kejadian ini, Kai tertinggi juga akan merasa tidak enak. Jangan khawatir tentang ini, Gin sama tidak tahu tentang masalah ini. Saat ini, trainee Dewa Waktu yang datang dari dunia lain sedang menangani masalah ini. Mari kita lihat saja. Seolah melihat kekhawatiran Supreme Kai Agu, Martinu menggelengkan kepalanya dan berbicara. Itu bagus, kata Kai Agu tertinggi dengan muram, matanya tertuju pada planet biru laut di dalam bola kristal, memikirkan entah apa. Trainee Supreme Kai Tia mendengarkan dengan bingung.
Memikirkan dewa kehancuran yang menakutkan, dia dengan manis menjulurkan lidahnya, dan diam-diam pergi untuk terus mengasah seni bela dirinya. Titik 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 titik. Waktu berlalu, 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Planet Baryu. Di kedalaman hutan lebat, dengan suara gemuruh yang keras, awan tebal yang besar muncul, burung dan binatang melarikan diri, dan seluruh hutan rata dengan tanah di tengah suara ledakan. Zona tandus dengan diameter beberapa ribu meter memiliki jurang maut di tengahnya dan daerah sekitarnya sama sekali tidak dapat dikenali, retakan berkelok-kelok menyebar hingga ribuan meter. Siaya melayang di atas hutan yang hancur, mengusir beberapa seniman bela diri yang melakukan kejahatan. Melihat ke belakang orang-orang yang melarikan diri dengan ketakutan, Siaya tersenyum menghina. Ia telah berada di planet Baryu selama setahun, mencari secara menyeluruh dari awal hingga sekarang, namun ia tidak pernah menemukan jejak pengelana tersebut. Terkadang dia bertanya-tanya apakah orang itu masih ada di planet ini, namun di dalam hatinya dia merasa orang itu masih ada di sini. Jika orang itu menyembunyikan sesuatu, maka mereka sangat berhati-hati. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Siaya berbalik dan kembali ke kota tempat dia tinggal selama setahun. Saat memasuki kamar, dia menyalakan keran. Air panas mengeluarkan uap dan tetesan air seperti tetesan air mata yang mengembun di kaca. Ia mengusap permukaan cermin agar dapat melihat dirinya dengan jelas, lalu mandi dan mengeringkan rambut sambil duduk di sofa. Peristiwa baru-baru ini di planet Baryu diberitakan di TV. Tiba-tiba, berita orang hilang menarik perhatian Siaya. Di kota Exen, yang terletak di benua utara planet ini, sebuah kota besar dengan populasi 100.000 jiwa menghilang dalam semalam, dan siapapun yang memasuki wilayah kota Exen dengan cepat kehilangan kontak. Ini adalah kejadian yang sangat serius bagi populasi kecil planet Baryu. Mesin waktu, orang menghilang. Siaya bergumam, matanya yang dalam tiba-tiba bersinar terang. Dia merasa telah menemukan petunjuk tentang penjelajah waktu. Bersembunyi selama setahun, mereka akhirnya menampakkan diri. Apakah orang itu juga terluka saat bepergian seperti sel dan perlu menyerap esensi makhluk hidup untuk pulih? Siaya tidak yakin, tapi jika ada yang bisa menyebabkan seluruh kota besar menghilang dalam semalam, kemungkinan besar itu terkait dengan penjelajah waktu. Bagaimanapun, apakah itu mereka atau bukan, dia akan pergi melihatnya dulu. Demikian pula, masih banyak orang yang bergegas ke sana karena insiden kota Exen, dan ahli inti planet Baryu juga bergegas menuju kota Exen. Hanya dalam satu hari, banyak seniman bela diri terkemuka berkumpul di kota Exen. Jie, ayo, aku butuh lebih banyak makanan. Demigra sama, saya akan segera bisa membuka segel Anda. Di bawah tanah yang gelap beberapa kilometer di bawahnya, di dalam gua yang berkelok-kelok seperti sarang semut, dinding batu yang kasar ditutupi dengan cairan lengket. Di kedalaman gua, sesosok makhluk pucat terbungkus lendir berwarna merah muda dan untaian panjang tentakel seperti permen karet digantung di dinding, menjulur ke tanah. Pada saat ini, makhluk pucat itu membuka matanya, pupil vertikal sedingin esnya yang seperti kadal memancarkan aura dingin. Tubuhnya gemetar dan setiap kali dia gemetar, otot-ototnya menggeliat dengan keras dan kemudian dia melepaskan kulit lamanya dengan suara retak memperlihatkan otot-otot yang lebih pucat namun kuat. Hehehe, aku akan segera pulih dan kemudian aku akan bisa berevolusi ke bentuk kehidupan terkuatku. Tuan Besar Towa, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Hah, ada yang mendekat lagi. Itu dia, pupil vertikal seperti kadal berbalik, makhluk tidak manusiawi itu gemetar hebat, dan emosi kemarahan tirani tiba-tiba muncul dari hatinya. Begitu emosi seperti itu muncul, emosi itu dengan cepat ditekan olehnya. Tidak, aku tidak bisa. Tuan Towa berkata ini belum waktunya untuk menghadapinya, makhluk hidup yang berlumuran lendir merah muda itu menegur dirinya sendiri. Tidak, kamu bisa menyerang sekarang. Mengikuti suara dingin itu, sosok merah muncul. Tuan Mira, seru makhluk hidup itu. Meskipun aku tidak tahu siapa orang bernama Siaya, aku, yang lain memberitahuku bahwa orang itu adalah Dewa Waktu, jadi dia harus dilenyapkan sesegera mungkin, jika tidak, dia akan menjadi masalah besar bagi Lord Demigra. Fei Lu, aku akan menyerahkannya padamu. Ya Tuan, aku akan memberantasnya sepenuhnya. Bab 573, Reruntuhan Kota yang Tidak Normal. Tempat di mana kota Exen berada. Kota berukuran sedang yang awalnya ada telah menghilang. Itu telah digantikan oleh reruntuhan berdiameter 200.000 meter, dengan pecahan batu dan pilar batu yang runtuh. Reruntuhan itu ditutupi dengan tentakel panjang berwarna merah muda dan makhluk lembut merangkak yang tampak hidup. Kota Exen telah hilang sama sekali. Siapa yang melakukan hal seperti itu? Para prajurit planet Baryu, yang pertama tiba di langit di atas kota Exen, tercengang dengan apa yang mereka lihat di depan mereka, dan kemudian melotot dengan marah. Beberapa orang yang pemarah sudah mulai mengutuk. Jika saya tahu siapa yang melakukannya, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Ada sekitar 30 orang di seluruh kelompok ini. Mereka semua memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa dan mereka dianggap memiliki keterampilan seni bela diri terbaik di antara masyarakat planet Baryu. Setelah insiden di kota Exen terjadi, mereka bergegas datang dari seluruh dunia satu demi satu. Lusinan orang mendekati kota Exen dan mulai menyelidiki situasi sekitarnya dengan cermat. Perhatikan semuanya. Seseorang memasuki kota sebelumnya, tetapi mereka segera kehilangan kontak. Jadi semua orang harus berhati-hati.
Pasti ada monster tak dikenal yang tersembunyi di kota ini, kata seorang pria parubaya yang tampaknya adalah pemimpin dengan serius. Kata-katanya sangat berwibawa, dan lusinan orang merespons satu demi satu. Kemudian dia menyapukan pandangannya ke tentakel panjang berwarna merah muda di reruntuhan, dan jantungnya berdebar kencang. Hati-hati dengan benda-benda yang menggeliat itu. Yang lain juga memperhatikan tentakel panjang yang menggeliat di reruntuhan dan ekspresi mereka berubah. Ketika mereka melihatnya untuk kedua kalinya, mereka semua menarik napas dingin. Reruntuhan seluruh kota Exen penuh dengan hal-hal yang menyeramkan. Queen, benda apa itu? Tenggorokan semua orang menggeliat, tubuh mereka sedikit kedinginan dan mereka meringkuk ketakutan. Melihat ke arah reruntuhan kota Exen, corak mereka menjadi sangat suram tetapi juga terkejut dan mereka menjadi waspada penuh. Alasan mengapa kota Exen menghilang dalam semalam kemungkinan besar karena tentakel panjang berwarna merah muda ini. Queen adalah orang yang paling kuat di antara mereka dengan 2.600 battle power, dan dia bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan luas, namun dia belum pernah menemui hal aneh seperti yang terjadi di kota Exen. Saat ini, wajahnya suram seperti air. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan aura kuat keluar dari tubuhnya, menyebar ke sekelilingnya. Setelah mendengar pertanyaan semua orang, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi tentakel panjang berwarna merah muda ini kemungkinan besar terkait dengan hilangnya kota Exen. Sepertinya lawan kita kali ini sangat merepotkan dan tidak seperti makhluk hidup biasa. Yang lain hanya bisa mengangguk. Dilihat dari pemandangan di depan mereka, sepertinya memang demikian. Tentakel panjang berwarna merah muda ini sama sekali bukan makhluk dari planet Baryu. Satu orang di antara mereka sedikit pemarah. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, kami akan menghancurkan mereka. Jangan gegabah. Rekan di sebelahnya buru-buru menariknya kembali. Yarpe, bersikap impulsif tidak akan menyelesaikan masalah. Coba pikirkan, ribuan orang di kota Exen menghilang dalam semalam. Untuk membunuh mereka satu persatu, satu malam saja tidak cukup, namun nyatanya, keseluruhan kota Exen menghilang bersamaan. Jadi, lawannya pasti tidak biasa. Mendengar hal tersebut, orang bernama Yarpe menggaruk kulit kepalanya karena marah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Baiklah semuanya, berhati-hatilah. Mari masuk ke pusat kota dan lihat apa yang bisa kita temukan di sana. Queen berpikir sejenak, lalu mereka semua berkumpul dan dengan hati-hati terbang menuju wilayah tengah kota Exen. Setelah terbang sekitar 4 atau 5 menit, sebuah kawah raksasa berbentuk elips muncul di depan mata mereka. Lingkungan di sekitarnya diliputi kilau suram yang berkilauan, seperti binatang purba yang merangkak ke sana dengan mulut terbuka lebar, menunggu mangsanya muncul. Kawahnya bukannya tidak berdasar dan seperti pintu masuk neraka, memancarkan aura menyesakkan dan suram. Tentakel panjang itu memanjang dari sini. Ini adalah wilayah tengah. Hati-hati. Queen Parubaya tiba-tiba berteriak dengan tergesa-gesa dan dengan cepat mendorong temannya ke samping. Tapi sudah terlambat. Mereka melihat sebuah tentakel panjang tiba-tiba melompat keluar. Bola berdaging di bagian atas tampak seperti kuncup bunga terbuka, menyebar menjadi 3 atau 4 bibir berbentuk gigi. 8 atau 9 bibir saling bersentuhan, menelan prajurit di samping Queen. Dengan suara, kaca, 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 ratusan gigi putih mengerikan itu saling bergesekan, suara jerujinya membuat orang bergidik. Reika, kematian rekan mereka membuat mereka tertekan, namun yang membuat mereka semakin ketakutan adalah tentakel panjang misterius yang tidak diketahui. Apa-apaan itu? Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, hawa dingin muncul dari telapak kaki mereka, dan semua orang tampak gemetar karena kedinginan. Harus diketahui bahwa orang-orang yang hadir adalah kekuatan tempur tertinggi di planet Baryu, jadi mereka tidak menyangka monster di depan mereka akan menelan salah satu dari mereka begitu mereka bertemu. Cepat, lari dan segera tinggalkan kota Exen. Wajah Queen menjadi pucat dan tetesan keringat mengucur di wajahnya. Dia bereaksi dan berteriak keras agar semua orang segera mengungsi. Sekarang situasinya sudah sangat jelas. Monster yang menimbulkan banyak korban jiwa ini pastinya bukan dari planet Baryu. Mereka akan meninggalkan kota Exen dan kemudian menggunakan senjata berteknologi paling canggih. Saat ini, kekuatan seseorang tidak lagi sebanding dengan monster jenis ini. Jie, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Suara acuh tak acuh namun kejam datang dari bawah tanah, dan tentakel panjang itu sepertinya telah diperintahkan saat mereka berayun dengan panik seperti ular, menyerang Queen dan pejuang planet Baryu lainnya. Seolah tanpa halangan apapun, bilah tajam itu menembus kulit para prajurit planet Baryu, dan darah menyembur keluar. Kabut merah darah itu seperti bunga persik yang mekar dengan warna merah cerah, dan kemudian seolah-olah sedang mengadakan pesta mewah, tentakel panjang berwarna merah muda itu memperlihatkan taringnya dan mulai melahap tubuh-tubuh itu. Sial, hal ini terlalu cepat. Dari mana asalnya? Queen mengutuk. Dia terus menembakkan gelombang energi biru dari tangannya dan suara ledakan gemuruh tidak ada habisnya, tapi serangan seperti itu tidak berpengaruh pada tentakel panjang itu. Semua energi berubah menjadi kabut yang tersebar dalam sekejap. Bergoyang sedikit, ujung tentakel panjang itu menggeliat, menjulurkan lidahnya seperti ular berbisa. Tidak ada efeknya. Salah satu prajurit itu menatap kosong, dan dengan suara keras, tubuhnya ditembus. Queen mulai merasa pusing, dan semakin sedikit prajurit yang selamat. Oh tidak, melihat teman-temannya berkurang satu persatu, Queen mengertakkan gigi.
Semua orang yang hadir adalah pejuang terbaik dari seluruh seniman bela diri di planet Baryu. Bahkan mereka tidak berdaya melawan monster tersebut. Kekuatan apa yang bisa digunakan untuk menghancurkan mereka? Jie, kalian semua menjadi makananku. Meski sedikit lemah, kalian yang lemah bisa menjadi bagian dari kekuatanku, kalian harusnya merasa terhormat. Suara itu berbicara dengan santai, dan kemudian dari kawah besar, sejumlah besar tentakel panjang menjulur. Sambil bergoyang, mereka perlahan-lahan meluas ke arah luar kota. Sial. Queen sangat marah hingga matanya hampir pecah, tubuhnya penuh dengan luka di mana-mana, tetapi dia bergabung dengan beberapa prajurit yang masih hidup untuk melancarkan serangan. Gemuruh, energi meletus, dan tentakel panjang menembus jaring energi, tetapi permukaannya tidak mengalami kerusakan apapun. Ini seperti Kamehameha Master Roshi yang mengenai tubuh Tien Shinhan, menyebarkannya secara langsung. Tiba-tiba, sebuah benda tebal menutupi pandangannya. Pupil mata Queen menyusut menjadi satu titik saat pemandangan menakutkan berupa 8 kelopak bunga dengan ratusan gigi patah muncul di depan matanya. Apakah aku akan mati? Apakah ini akhirnya? Pikiran ini terlintas di benaknya, dan Queen memejamkan mata karena sedih. Setelah para ahli ini mati, planet Baryu tidak lagi mampu menghentikan monster-monster ini. Namun bahkan setelah beberapa saat, rasa sakit yang diharapkan tidak muncul. Queen membuka matanya, namun terkejut menemukan sosok hitam menghalangi di depannya, sementara tentakel panjang yang membuat mereka merasa tak berdaya membeku di udara, terus-menerus meronta. Menghilang, dia melihat bibir pria itu bergerak sedikit sebelum dia mengarahkan jarinya ke bawah. Tiba-tiba, udara di seluruh kota tiba-tiba membeku. Aura yang kuat dan perkasa turun dari langit dan kemudian aliran energi yang besar jatuh dari atas seperti tetesan air hujan, menghantam tanah. Dia mendengar suara desiran jatuh dan suara monster tentakel aneh yang berjuang mati-matian seolah-olah dia menghadapi musuh alami. Setelah beberapa saat, semuanya berubah menjadi abu. Bab 574, Monster Buatan. Apakah ada dewa yang turun ke dunia ini? Queen ketakutan dengan pemandangan di depannya dan menyaksikan dengan ekspresi tak bernyawa di wajahnya. Monster yang membunuh mereka seperti memecahkan telur dimusnahkan begitu saja. Dia mencubit lengannya untuk memastikan bahwa itu semua nyata. Orang-orang planet Baryu yang masih hidup berkumpul dan saling memandang dengan takjub. Masing-masing terluka dan hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk berdiri. Queen menggelengkan kepalanya dan menatap Siaya dengan mata berbinar, seolah dewa telah turun ke dunia fana. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kalian semua bersembunyi jauh. Orang yang berada di balik semua ini akan segera terungkap. Siaya melihat ke kawah besar di tengah kejauhan dan berbicara tanpa berbalik. Benar saja, memang ada seseorang di balik semua ini, orang-orang di planet Baryu yang masih hidup memiliki api kemarahan di mata mereka. Queen berkata, tolong izinkan kami tinggal. Kita perlu melihat siapa yang merusak perdamaian yang telah lama ada di planet Baryu. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Siaya mengangkat bahunya, lalu melirik ke arah Queen dan yang lainnya. Pertempuran sebentar lagi akan berlangsung sengit, jangan salahkan aku jika kamu mati. Siaya masih ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran terjadi, seluruh planet Baryu mungkin hancur. Setelah kekuatan meningkat ke tingkat tertentu, benua dan planet menjadi sangat rapuh, dan akibat dari serangan biasa dari beberapa ahli yang kuat dapat secara langsung menghancurkan beberapa planet. Tidak diragukan lagi, Siaya adalah ahli di level ini, jadi dia tidak bisa menjamin bahwa planet Baryu akan selamat dari pertempuran berikutnya. Dari kawah yang berkelap-kelip, hawa dingin yang menyebabkan orang gemetar keluar dari pintu masuknya, diikuti dengan suara mendesis yang cepat dan menusuk telinga. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan sejumlah besar cahaya gelap muncul dari pintu masuk kawah. Seolah diselimuti oleh panci besi besar, dada semua orang terkena palu yang berat dan wajah mereka menjadi pucat. Siaya mengangkat alisnya dan mendengus dingin, menghilangkan tekanan dari tubuhnya. Wosh! Energi dahsyat muncul dari beberapa kilometer di bawah tanah. Dengan suara gemuruh yang teredam, pilar energi putih terang muncul dari tanah, memecahkan kerak planet, seperti semburan air yang meletus dari tanah. Ekspresi Siaya sedikit berubah. Cahaya kecil berkilauan berwarna cerah tiba-tiba muncul di telapak tangannya yang menangkal serangan energi dari bawah tanah, dan kemudian terjalin bersama, langsung berubah menjadi pusaran energi yang berapi-api. Ini terbentuk dari energi murni, dan jika sesuatu menyentuhnya secara gegabah, semua materi akan langsung terbakar menjadi asap dan abu karena tekanan dan panas dari energi yang kuat ini. Gemuruh, tanah mulai tenggelam, dan bola api yang berkobar naik perlahan, seolah-olah dunia baru sedang terbentuk. Cahaya terang menyebabkan penglihatan menjadi kabur di tengah ledakan. Ketika asap menyebar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa seluruh reruntuhan kota Exen telah tenggelam beberapa puluh meter di tengah ledakan tadi, dan sebuah kawah besar dengan kedalaman yang tidak diketahui dan diameter 1 kilometer kembali muncul di tengahnya. Lava yang terbakar mengalir keluar, mengeluarkan bau yang menyengat. Beberapa orang di planet Baryu yang masih hidup tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka membuka mulut dan menggerakkan bibir, tetapi untuk beberapa saat mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka selalu berpikir bahwa kekuatan mereka cukup bagus. Memang benar bahwa 2 atau 3 ribu kekuatan tempur tidak bisa dikatakan lemah. Kalau di Universe 7, mungkin mereka masih bisa berbaur di antara para tiran lokal. Tapi di depan Siaya, itu bukan apa-apa.
Yang paling bisa mereka hancurkan saat bertarung adalah sebuah pulau atau meratakan pegunungan. Kapan mereka pernah melihat ledakan berskala besar? Jika bukan karena Siaya berbelas kasihan terhadap mereka, serangan setelah serangan itu bisa menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Dan melihat ekspresi Siaya yang tenang dan santai, konsumsi energi barusan jelas hanya setetes air di lautan. Menakutkan. Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Dahi mereka berkeringat dan mata mereka yang bersinar penuh rasa hormat ketika mereka melihat ke arah Siaya. Ayo mundur jauh, atau kita akan menjadi beban senior. Queen berkata dengan suara bergetar. Oleh karena itu mereka semua mundur beberapa kilometer jauhnya. Melihat Queen dan orang lain dengan bijaksana meninggalkan medan perang, Siaya mengangguk sedikit, lalu menatap dalam-dalam ke pintu masuk bawah tanah. Keluarlah, aku sudah menemukanmu. Jie, Dewa Waktu, awalnya aku tidak ingin bertengkar denganmu. Lagi pula, tujuan kelahiranku bukan untuk berurusan denganmu, tapi entah kenapa saat aku melihatmu, hatiku dipenuhi amarah. Lupakan saja, tidak perlu memberitahumu hal ini, sekarang Tuan Mira telah memerintahkanku untuk berurusan denganmu, maka kamu harus dengan patuh menawarkan nyawamu. Sosok pucat pasi muncul dari lava yang mengalir. Tubuhnya berwarna pucat pasi, namun tangan dan kakinya berwarna merah darah. Ada armor kulit lembut berwarna ungu di atas kepalanya. Sepasang pupil vertikal seperti kadal menatap tajam ke arah Siaya saat suara serak keluar dari tenggorokannya. Pengendali ruang waktu alam iblis, Mira. Siaya mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit. Dari mulut makhluk pucat pasi ini, dia mendengar nama yang dikenalnya. Mira dan Towa keduanya adalah pengendali ruang waktu di alam iblis, dan mereka dipercaya sebagai bawahan seorang pria bernama Demigra oleh Kai tertinggi waktu. Dia menyipitkan matanya, dan matanya yang hitam pekat menatap makhluk hidup di depannya. Dari tubuh lawan, samar-samar dia bisa melihat penampilan Sel. Tidak, bukan hanya Sel, tapi bahkan Frieza dan Janemba, pada dasarnya jejak musuh kuat yang pernah dia kalahkan dapat ditemukan di tubuh orang di depannya. Bentuk kehidupan buatan. Tiba-tiba istilah ini muncul di benak Siaya. Wajah Siaya menjadi gelap. Makhluk pucat pasi di depannya sebenarnya adalah perpaduan daging dan darah Silver Frieza, Broly, Cell, dan Janemba. Hanya saja Silver Frieza dan Janemba sama-sama merupakan makhluk hidup di ruang waktunya, dan makhluk hidup di depannya ini kabarnya berasal dari dunia Trunks, lalu kenapa dia memiliki darah daging Silver Frieza dan yang lainnya? Mungkinkah Mira dan Towa berada di balik semua ini? Siaya berpikir dengan marah. Meskipun Towa dan Mira, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu, tidak dapat tinggal di multiverse lain sebebas Siaya, mereka dapat berkomunikasi dengan dirinya yang lain di dunia lain dan mengirimkan beberapa materi. Siaya tidak tahu bahwa karena Towa di dunianya tidak dapat mensintesis daging dan darah Frieza dan Broly, dia berpikir untuk mengirimkan sebagian materi ke dunia Trunks dan membiarkan dirinya yang lain di dunia lain membantu bekerja sama. Dan hasil akhirnya adalah makhluk pucat pasi di depannya. Fei Lu adalah perpaduan genetik dari ciri-ciri Silver Frieza, Broly, Cell, Janemba, dan makhluk hidup kuat lainnya. Ia bahkan lebih kuat dari Mira dan Towa yang menciptakannya. Siaya berjaga-jaga dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung yang tak terbatas. Matanya bersinar dengan kilau yang berkilauan, dan teknik rahasia mata roh, yang sudah lama tidak dia gunakan diaktifkan kembali. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Dalam tampilan seni rahasia mata roh, kekuatan pertempuran Fei Lu hanya berjumlah 30 juta, angka yang jelas-jelas bertentangan dengan kenyataan. Sepertinya teknik rahasia mata roh juga terkadang gagal. Sebagai seni rahasia planet Yardrat, ia selalu berhasil memindai bentuk kehidupan biasa di alam semesta. Hanya ada dua situasi di mana hal itu bisa gagal. Salah satunya adalah level lawan jauh melebihi penggunanya, dan yang lainnya adalah lawan telah melepaskan diri dari keadaan biasa dan mencapai alam ilahi. Bagaimanapun, ini bukan kabar baik bagi Siaya. Tentu saja, mengatakan bahwa kekuatan lawan jauh melebihi miliknya, dia tidak mempercayainya, karena kekuatannya saat ini adalah 60% dari kekuatan virus. Dengan kekuatan sebesar itu, ia hampir berdiri di puncak alam semesta. Selain keberadaan setingkat malaikat, sulit baginya untuk menemukan tandingannya. Jadi Siaya menyimpulkan bahwa pihak lain mungkin juga berada pada level alam ilahi. Tentu saja, hanya kekuatannya yang telah mencapai level ini. Mustahil baginya untuk benar-benar mencapai level alam ilahi. Sama seperti Super Saiyan 4 di dunia GT, dia memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki ranah yang sesuai. Siaya menghela nafas. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Pertarungan akan berlangsung sengit. Bentuk kehidupan buatan juga dapat mencapai kekuatan alam ilahi. Saya khawatir hampir sama dengan bayi dari dunia GT. Bab 575, apakah kekuatan mereka 200.000? Setelah secara samar-samar menentukan kekuatan lawan, Siaya tahu di mana keadaannya dan segera menjadi serius. Dia berhati-hati terhadap bentuk kehidupan buatan, tapi dia tidak terlalu khawatir. Pertama, dia cukup percaya diri pada kekuatannya sendiri. Kedua, lawannya adalah perpaduan sel lawannya yang dikalahkan. Bahkan jika kekuatannya meningkat setelah peleburan, itu belum mencapai titik di mana dia takut. Tidak peduli apa identitasmu, tidak mudah mengalahkanku. Siaya melangkah maju perlahan. Wosh, dia tiba-tiba menghilang tanpa peringatan apapun dan tiba di depan artificial life form Fei Lu dari jarak dekat.
Astaga, dia mengangkat salah satu kakinya yang menembus kekosongan, jari-jari kakinya menimbulkan gesekan terhadap udara hingga menghasilkan suara yang menggelegar dan menjengkelkan seperti semburan teko besi yang bersiul ketika air panas sedang direbus. Pupil vertikalnya yang dingin dan acuh tak acuh berkedip, Fei Lu bergumam dan dengan erat menyilangkan tangannya untuk memblokir serangan si ayah. Bang! Kekuatan besar menembus lengannya, wajah Fei Lu sedikit mengerut dan tubuhnya terlempar tak terkendali beberapa ratus meter. Fei Lu melayang ke bawah dan memasukkan cakar dan kakinya ke tanah untuk menghilangkan kekuatan mundur. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tanah terbalik. Setelah membuat 4 selokan sempit sepanjang ratusan meter, ia akhirnya bisa berhenti. Hehehe, kekuatan yang luar biasa. Tapi kebetulan tubuh saya cukup fleksibel. Fei Lu berdiri dan memutar lehernya, menciptakan suara derit tulang yang bergerak. Terhadap sikap Fei Lu yang arogan dan angkuh, si ayah tersenyum menghina lalu mengamati sekeliling dengan wajah tenang. Dalam jarak beberapa puluh kilometer, tempat itu benar-benar tandus, sehingga bisa digunakan sebagai medan perang. Kamu baru saja bilang Mira ingin kamu membunuhku, jadi dia juga ada di dekat sini. Si ayah bertanya. Tubuh pucat pasi Fei Lu seperti mayat yang baru saja dikeluarkan dari larutan formalin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang ganas. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Tidak masalah jika kamu memberitahuku atau tidak. Si ayah terkekeh dan mengamati Fei Lu. Suasana sedingin es menyebar dan suhu dalam jarak 100 mil seolah menurun, menyebabkan aliran udara runtuh, membentuk pusaran yang berputar-putar. Beberapa detik kemudian, suasana sedingin es naik ke puncaknya dan angin dingin menyebabkan pasir kuning yang kering dan lepas terangkat ke angkasa. Tiba-tiba, niat membunuh yang haus darah muncul sedikit dan sosok kedua orang itu langsung menghilang dari pandangan. Bang, 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 hanya kilat yang muncul di udara, tapi tidak ada sosok yang terlihat. Setiap kali kilat menyambar, disertai turbulensi hebat di udara. Energi yang sangat besar dan agung menyebar dengan titik konfrontasi antara keduanya sebagai pusatnya. Puluhan ribu meter jauhnya, Queen dan teman-temannya kembali mundur jauh. Melihat situs asli kota Exen dengan wajah pucat pasi, butiran keringat berkilauan dan bening menetes di wajah mereka. Aura yang sangat menakutkan, meskipun kita berada sangat jauh, akibat dari pertempuran masih dapat mempengaruhi tempat ini. Jika kita mendekat, kita akan hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku tidak berarti. Semua orang mendiskusikan pertarungan itu. Queen menjadi tenang dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia sedikit linglung. Pantas saja Queen begitu bingung. Adegan pertempuran di pihak si ayah terlalu menggemparkan. Bahkan dengan jarak puluhan kilometer di antara mereka, mereka masih bisa merasakan perasaan menyesakkan setiap saat. Mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, pedang energi tipis tiba-tiba melintas di atas kepalanya. Bila energi tipis seperti sayap jangkrik terbang dari barat ke timur, menggambar busur indah di langit sebelum menabrak gunung di ujung garis pandangnya. Dengan suara gemuruh yang keras, pedang besar itu menembus tanah, meninggalkan retakan yang panjang dan besar di tempatnya. Melihat ini, kulit kepala Queen menjadi mati rasa dan dia berseru, semuanya mundur. Di sini sudah tidak aman lagi. Para pejuang planet Baryu yang lolos karena keberuntungan mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Mereka bereaksi dan dengan cepat mundur puluhan ribu meter jauhnya, namun masih merasa belum cukup aman, sehingga terus mundur hingga jauh dari medan perang dan baru berhenti ketika jaraknya ratusan kilometer. Mereka mendengar suara gemuruh di telinga mereka, dan meskipun cahaya yang bersinar itu berasal dari jarak ratusan kilometer, cahaya itu tetap jernih seperti bola api yang cemerlang. Cakrawala berbentuk busur menjadi buram. Pertempuran tingkat ini, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menontonnya dari dekat. Yarpe tampak gugup, suaranya bergetar. Queen, menurutmu seberapa besar kekuatan pertempuran yang dimiliki kedua orang itu? 100.000 atau 200.000? Seseorang dengan hati-hati menebak. Bagi mereka, yang kekuatan pertempuran tertingginya hanya sedikit di atas 3.000, lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran hanya ada dalam mitos. Menurut legenda, setelah kekuatan pertempuran melebihi 10.000, kekuatan destruktif dari pertempuran tersebut akan sangat menakutkan, dan bahkan sebuah planet yang luas terkadang dapat mengalami kerusakan parah. Kekuatan pertempuran mereka mungkin mencapai 200.000. Prajurit planet Baryu menebak dalam hatinya. Queen sedikit terkejut, dan menggelengkan kepalanya. Jika lebih dari 200.000, dia tidak lagi berani menebak secara acak. Ini merupakan bencana yang menghancurkan dunia. Dia melihat ke kejauhan dengan mata penuh harap. Saya berharap pertempuran ini bisa segera berakhir. Sayangnya, sosok sekuat itu telah muncul di planet Baryu, kita harus bergantung padanya untuk bertahan dari krisis ini. Saat ini di medan perang, si ayah melayang di langit sambil terus melancarkan serangan, tubuhnya bergerak seperti hantu. Bang, tinju dan kaki bertabrakan dan udara meledak. Fei Lu menjilat bibirnya dan senyuman kejam muncul di wajahnya yang dingin dan kering. Matanya bergerak ke sekeliling, memperhatikan sekelilingnya, lalu tiba-tiba tubuhnya menghilang seperti seberkas cahaya, dan tanpa perisai yang tidak perlu, dia langsung bergegas menuju si ayah. Hehe, si ayah mendengus dingin dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Kelima jarinya mengepal, tubuhnya sedikit bergerak ke belakang, lalu dia meninju. Tinju berisi kekuatan luar biasa diarahkan ke dada Fei Lu. Begitu serangan Fei Lu tiba, tinju si ayah juga terlempar, kekuatan luar biasa melonjak di ujung tinjunya.
Dia mengangkat tinjunya dan menancapkannya ke dada Fei Lu. Kekuatan itu menembus dadanya, membentuk gelombang kejut sepanjang 100 meter di belakang punggungnya. Seperti bola meriam yang terbang, dengan cepat berubah menjadi titik hitam di langit. Swoosh! Mata Fei Lu yang seperti kadal menonjol keluar. Dia membuka tangannya dan energi menakutkan menyembur keluar dari telapak tangannya untuk menetralisir gelombang kejut dari tinju si ayah. Hahaha, Dewa Waktu, kamu memang pantas mendapat perhatian dari Master Mira. Kekuatanmu benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Dia tertawa terbahak-bahak seolah dia tidak terpengaruh. Dada Fei Lu yang cekung menggeliat dan kulit pucat pasinya kembali pulih. Permukaan otot-ototnya yang beregenerasi sepertinya ditutupi lapisan pelindung dan menjadi lebih keras. Kemampuan pemulihan yang luar biasa. Si ayah tercengang dan ekspresi wajahnya berubah ketika dia melihat ke arah Fei Lu. Dia mengeluarkan ki keruh dan mengukur Fei Lu dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia memiliki daya ledak dan ketahanan yang kuat, itu seharusnya menjadi karakteristik sel. Bab 576, itu adalah dewa. Tahukah Anda bahwa saya telah berada di dunia ini selama 10 tahun, dan saya bersembunyi di planet ini untuk terus meningkatkan kekuatan saya. Anda adalah orang pertama yang membangkitkan keinginan saya untuk bertarung. Untuk mengungkapkan penghargaanku padamu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku sepenuhnya, tapi jangan pingsan karena ketakutan. Petik 2. Fei Lu berbicara perlahan seolah membicarakan masalah sehari-hari, sikapnya lembut seperti gerimis. 10 tahun. Si ayah bingung. Multiverse ini mungkin belum lahir 10 tahun lalu, tapi monster ini muncul 10 tahun lalu. Pada saat ini, dia teringat bahwa aliran waktu di dunia ini berbeda dengan dunia lain, dan dia sedikit lega. Butuh waktu kurang dari 1 tahun bagi dunia ini untuk secara resmi memisahkan diri dari dunia trans. Alasan perbedaan 10 tahun di dalam seharusnya disebabkan oleh ketidakstabilan aliran waktu di dunia ini. Saat si ayah merenung, Fei Lu sudah memulai transformasinya. Fei Lu mengepalkan tinjunya dan berteriak keras, dan energi seperti badai keluar dari tubuhnya, anggota tubuhnya yang berwarna darah bergetar dan otot-ototnya terus membesar. Kekuatan Fei Lu meningkat beberapa kali lipat dari kekuatan aslinya. Akhirnya berencana menggunakan kekuatan penuhmu. Si ayah memandang Fei Lu dengan tenang, tetapi ekspresi wajahnya serius. Faktanya, mereka hanya saling menyelidiki sejak awal dan tidak pernah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Fei Lu meletus dengan kekuatan penuhnya terlebih dahulu, yang kebetulan memberi kesempatan pada si ayah untuk mengamati. Dalam dimensi di atas planet Baryu, sosok berwarna merah terang melayang. Mira menunduk dengan cemberut. Fei Lu akhirnya memilih untuk berubah. Apakah sangat sulit menghadapi dewa waktu itu? Mira di dunia ini belum pernah melihat si ayah, jadi dia tidak tahu banyak tentang si ayah, tapi berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan di pertarungan sebelumnya, Mira bisa menebak kalau si ayah seharusnya tidak lebih lemah darinya. Sebenarnya sebagai pengendali ruang dan waktu, Mira dan Towa sendiri terbilang tidak terlalu kuat. Apa yang benar-benar kuat dari mereka adalah kemampuan magis mereka yang aneh dan kemampuan untuk mengendalikan makhluk hidup. Jika kita berbicara tentang kekuatan pertempuran saja, Towa mungkin tidak lebih kuat dari Super Saiyan 2, dan Mira paling banyak hanya memiliki kekuatan Ultimate Stat si ayah. Ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka juga tidak berhadapan langsung dengan si ayah di dunia lain, melainkan mencari bantuan. Melihat Fei Lu melepaskan kekuatan penuhnya, Mira diam-diam mengamati dengan senyum mengejek di wajahnya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanya bisa kalah tanpa daya di depan final Fei Lu. Dalam 10 tahun terakhir, Fei Lu telah mengumpulkan energi selama fase inkubasi hanya untuk saat ini. Mata Mira bersinar karena kegilaan. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Waktu transformasi Fei Lu sangat singkat, hanya sekitar 1 detik berlalu sebelum dia selesai melepaskan komposisi tubuhnya secara lengkap. Saat ini, penampilan luarnya juga telah berubah, sama seperti penampilan Frieza dan Cell yang berubah setiap kali mereka melepaskan energinya, Fei Lu juga telah menyelesaikan transformasi terakhirnya. Permukaan tubuhnya yang pucat pasi ditutupi dengan lapisan bahan pelindung yang bersinar dan berkilau seperti kaca berwarna. Matanya yang seperti kadal menjadi lebih mirip manusia. 2 tanduk tumbuh dan menonjol dari belakang kepala ungunya. Seluruh tubuhnya jauh lebih seimbang dan tidak memiliki perasaan tidak seimbang sebelumnya. Jie, bagaimana? Apakah kekuatanku membuatmu putus asa? Setelah transformasi, Fei Lu sangat menikmati kekuatannya. Gelombang energi sedalam laut hampir tidak ada habisnya. Bahkan sebagai pemilik kekuatan ini, mau tak mau dia menjadi kecanduan. Putus asa. Tubuh si ayah sedikit melayang saat dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, matanya yang hitam pekat menatap Fei Lu seolah-olah sedang menonton pertunjukan badut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, auranya meluap. Kalaupun dia sudah mencapai kekuatan baby atau Super Saiyan 4, itu tetap sia-sia. Dia memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki ranah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika sebelumnya, si ayah tidak dapat dengan jelas memahami kekuatan penuh Fei Lu, sekarang semuanya menjadi jelas. Dari sudut pandang kekuatan saja, Fei Lu telah melampaui Baby dan Goku, yang baru saja bertransformasi menjadi tahap Super Saiyan 4, yang setara dengan alam ilahi tingkat pertama. Namun, yang ada hanyalah kekuatan tetapi tanpa ranah untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Seberapa besar kekuatan destruktif yang bisa dia berikan, sulit untuk dikatakan.
Masih ada perbedaan yang sangat besar dibandingkan Goku di dunia GT yang sudah menguasai sepenuhnya kekuatannya. Terlepas dari kekuatan dan alam, di depan Xia, yang berada di puncak alam ilahi tingkat pertama, Fei Lu dengan kekuatan penuhnya masih kurang. Seolah dia melihat tatapan menghina terpancar di mata Xia, hati Fei Lu berkilat kesal dan dia tiba-tiba menjadi marah. Dia dengan kuat melambaikan salah satu cakarnya yang keras, ujung cakarnya menyala dengan kilatan terang dan angin puyuh yang kuat dihasilkan. Sebuah lubang besar terbelah di atmosfer planet Baryu. Sinar ultraviolet dan sinar bintang menyinari lubang besar tersebut. Sepertinya sebuah mata telah terbuka di planet biru laut. Mata merah Fei Lu menunjukkan niat membunuh yang tak terselubung saat dia mengangkat jarinya dan sinar yang mengandung energi menakutkan keluar. Xia memperhatikan dengan tenang. Ketika sinar itu tiba di depannya, Xia memukulnya dan mengubah arahnya sehingga menyebabkannya menabrak tempat lain yang jaraknya puluhan ribu meter. Bergemuruh, langit berguncang dan tanah bergetar. Guntur bergemuruh, dan bola api besar membubung ke langit. Pegunungan yang terus-menerus ada selama puluhan ribu tahun terkena pancaran sinar energi yang tidak signifikan dan segera muncul jurang yang dalam dan menakutkan. Fei Lu menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi terkejut di matanya, dan tiba-tiba menjadi rileks. Hehehe, tadi kekuatanku hanya kurang dari 1/10. Sebenarnya bukan hal yang luar biasa jika Anda bisa memblokirnya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kekuatan saya telah meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan sekarang. Sekarang kamu sama sekali bukan tandinganku. Kalau begitu silakan tertidur selamanya di sini dan jadilah hantu. Pria lucu, apa menurutmu kamu bisa meremehkanku hanya dengan kekuatan sekecil ini? Xia memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh yang menganggap dirinya pintar. Benarkah? Sambil menghela nafas pelan, Xia berjalan selangkah demi selangkah di udara seolah-olah ada tangga tak terlihat di udara. Setiap kali dia melangkah, aura di tubuhnya berubah secara mengejutkan. Ketika dia tiba di depan Fei Lu, seluruh auranya telah mencapai puncaknya. Bentuk kehidupan buatan yang menyedihkan, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu tahap alam ilahi yang sebenarnya. Xia berbicara dengan lembut dan menatap Fei Lu dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Tiba-tiba kabut ilusi biru muda menyala di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia memancarkan aura ilahi kuno dan tak terbatas. Ketika aura tak terbatas dari zaman purba menghantam saraf otak, tanpa sadar muncul emosi pemujaan. Rambut merah dan mata merah, ilahi dan mulia. Mata Fei Lu terbelah, dan dia berteriak tak percaya, bagaimana itu bisa terjadi, kekuatanmu. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura Xia, getaran dari lubuk jiwanya dan aura dewa yang menyerang wajahnya memberitahunya dengan jelas bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah dewa tingkat tinggi. Mata Fei Lu memerah saat dia berteriak dengan panik, jadi bagaimana jika kamu adalah dewa sejati? Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Tuan Besar Mira, saya pasti akan membunuhnya. Saat ini, Mira yang dipanggil oleh Fei Lu sedang menatap Xia dengan mata merah. Alam ilahi. Sial, dewa waktu ini telah mencapai alam ilahi. Dia tidak bisa dibiarkan terus tumbuh. Mira tahu betul teror dewa waktu yang memiliki alam ilahi. Dewa penghancur hanyalah dewa di dalam satu dunia, jika dia ingin melarikan diri, dia bukannya tidak berdaya. Tapi dewa waktu berbeda, dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan antar dunia, jika dewa waktu ini tidak dijaga, dirinya di seluruh dunia akan dilenyapkan olehnya. Setelah jeda, dia memberi perintah dengan ekspresi dingin di wajahnya, Fei Lu, kamu harus memusnahkan dewa waktu tidak peduli harga yang harus kamu bayar. Ya, Fei Lu tersenyum sinis setelah menerima pesanan dan kemudian berdiri tepat di depan Xia. Saat ini, warna langit berubah total. Langit biru kehijauan tertutup awan gelap, dan suasana gelap penuh dengan perasaan tertekan. Bab 577, tidak ada kecocokan. Angin menderu-deru, dan dunia suram. Di latar belakang yang redup, angin kencang menyapu pasir dan debu, membuat mereka terbang bersama dahan patah dan dedaunan layu menembus reruntuhan. Xia berdiri di hadapan Fei Lu, dua aura tak kasat mata saling bertabrakan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai dan tekanan berat turun dari langit, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Hal itu membuat orang merasakan ketakutan yang mengerikan. Saat ini, keduanya menyerang. Untuk sementara, sosok yang tak terhitung banyaknya menyelimuti langit. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga gerakan mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sinar cahaya merah terang melintas di langit dan bumi, lalu tiba-tiba berbalik dan bola api yang menyilaukan meletus saat sinar cahaya terang melintas. Permukaan planet Baryu yang berwarna biru laut bergetar tanpa henti. Awan debu tebal tersebar ke langit seperti tirai hitam malam dan segera terjalin dengan awan gelap sehingga sinar matahari tidak bisa melewatinya. Kegelapan berangsur-angsur menyebar ke segala arah seolah-olah botol tinta dibalik. Kekuatanmu cukup bagus, tapi masih belum cukup untuk menghadapiku. Mulut Xia melengkung dan dia terkekeh, lalu dia semakin mempercepat langkahnya. Fei Lu tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia muram seperti air, tubuhnya yang berkaca-kaca berkilau seperti kaca saat dia terbang dan bertabrakan. Bang, 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 dua siluet dengan cepat melintas di langit seperti kilat, seolah-olah dua naga biru yang marah saling melilit dan menggigit, meletus menjadi pertarungan jarak dekat yang sengit. Mereka terkadang bertabrakan satu sama lain, melakukan gerakan mematikan, dan terkadang dengan cepat berpisah dan setelah menghembuskan napas dalam-dalam, mereka kembali berkelahi.
Dentang, Fei Lu mundur dengan cepat, matanya yang merah darah memerah saat dia mengertakkan gigi karena marah dan mengejar si ayah. Namun, si ayah selalu tersenyum tipis. Bagaimanapun, dia jauh lebih unggul dalam keterampilan. Bahkan ketika menghadapi Fei Lu yang berada dalam kekuatan penuh, begitu dia berubah menjadi Dewa Super Saiyan, dia langsung berada di atas angin. Titik 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 titik. Oh tidak, sepertinya Fei Lu di final stage sepertinya bukan tandingan orang itu. Di lapisan ruang yang lebih tinggi, alis Mira terangkat saat dia menyaksikan pertempuran di bawah. Saat ini sedang terjadi gejolak di planet Baryu. Getaran dahsyat tersebut memicu tsunami skala besar, angin kencang, ombak dahsyat, dan gelombang air laut mengalir di dataran rendah pesisir, menenggelamkan sebagian besar wilayah yang awalnya tidak terlalu luas sekaligus. Beberapa orang di planet Baryu yang memiliki keterampilan lebih baik segera terbang ke tempat yang aman bersama anggota keluarga tua dan mudanya. Lari, tsunami akan datang. Gelombang besar setinggi puluhan ratus meter itu seperti tembok besar yang mendorong, dan kemanapun ia melewatinya, ia menenggelamkan segalanya. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, Ki yang kuat telah muncul ke arah kota Exen. Mungkinkah monster itu tidak cukup untuk menghancurkan kota Exen, ia juga ingin menghancurkan seluruh planet. Saya ingin tahu apakah planet Baryu dapat selamat dari bencana ini. Penduduk planet Baryu yang hanya memiliki sedikit kekuatan dapat merasakan pertempuran yang terjadi di kota Exen yang jauh. Aura menakutkan, bahkan dari jarak beberapa ribu kilometer, masih mengejutkan mereka seolah-olah mereka hadir di tempat kejadian. Di dekat medan perang, wajah Queen dan yang lainnya pucat pasi saat mereka saling memandang dengan tatapan terkejut. Belum lama ini, Ki milik monster menakutkan itu bangkit kembali namun sebaliknya, Ki manusia yang mereka yakini sebagai penyelamat itu menghilang tanpa jejak. Apakah tuan itu telah mengorbankan nyawanya? Kata seorang pejuang planet Baryu dengan sedih. Tidak, belum. Meskipun kami tidak dapat merasakan Mr. Ski, jika Anda merasakannya dengan cermat, pertempuran di sana masih berlangsung. Queen berkata dengan tidak percaya. Ya, pertempuran masih berlangsung. Yang lain membenarkan, berdoa dalam hati. Titik 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 titik. Dunia suci Kai. Riak dari pertempuran di dunia fana menyebar ke dimensi tertinggi alam semesta ini. Guru, apakah menurutmu manusia bisa mengalahkan pengelana jahat? Trainee Supreme Kai Tia yang memiliki rambut abu-abu keperakan mengayunkan tinjunya dan bertanya pada Supreme Kai Agu. Kecuali dewa penghancur Gin sama yang perkasa, dia belum pernah melihat orang sekuat ini, jadi matanya saat melihat dunia fana bersinar, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kai Agu tertinggi berkata kepada murid perempuannya, manusia itu adalah dewa waktu yang dilatih, dan keseluruhan kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Meskipun pengelana itu memang sangat kuat, menurutku orang yang pada akhirnya akan menang adalah dewa waktu itu. Apakah begitu? Tia bertanya dengan ragu. Faktanya, bahkan Kai Agu tertinggi sendiri tidak tahu apa-apa tentang pertempuran semacam ini, dan hanya bisa menilai berdasarkan intuisi. Titik 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 titik. Gemuruh, gemuruh. Astaga, suasana gelap mulai diliputi oleh bau tidak sedap yang dikeluarkan dari pembakaran logam, ditambah berbagai gas yang muncul dari dalam tanah, sehingga seluruh langit menjadi sangat buruk. Puci, si ayah menyerang dengan serangan yang ganas. Setelah mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, Fei Lu terlempar dengan cepat seperti bola meriam, tubuhnya menyapu tanah dan mencabut sebagian besar tanah tebal. Huala, dimanapun serangan itu terjadi, semuanya langsung hancur. Gunung dan danau hancur dan air laut mengucur dari retakan tanggul. Mengapa ini terjadi? Saya telah tumbuh beberapa kali lebih kuat, saya seharusnya tidak terkalahkan. Kenapa kamu masih lebih kuat dariku? Fei Lu terengah-engah dengan butiran keringat di dahinya saat dia berteriak tak percaya. Ya, seharusnya tidak demikian. Dia bernapas berat, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Meski auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya, ekspresinya saat menatap si ayah masih sangat kejam. Berbeda sekali dengan dia, ekspresi si ayah santai dan tenang, tanpa sedikit pun rasa lelah. Karena dia hampir mencapai alam ilahi tingkat kedua, dia dapat mempertahankan kondisi Dewa Super Saiyan untuk waktu yang lama tanpa merasa lelah, sehingga pertempuran yang berlarut-larut tidak lagi membebani dirinya. Ini tidak terbayangkan di tahapan Super Saiyan sebelumnya. Si ayah memandang Fei Lu dengan acuh tak acuh dan perlahan-lahan tiba 10 meter dari Fei Lu. Anda memiliki banyak gen luar biasa di tubuh Anda, setiap gen memberi Anda kekuatan yang hampir tak terbatas. Kamu telah bersembunyi selama 10 tahun, itu benar, tetapi saat ini kamu tidak sabar untuk sukses, jadi kamu tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan ini. Fei Lu memiliki banyak gen unggulan di tubuhnya, seperti Silver Frieza, Broly, Cell, Janemba, dan lain sebagainya. Setiap gen memberinya kekuatan yang sangat kuat, tetapi justru karena gen-gen tersebut terlalu kuat sehingga ketika begitu banyak gen bercampur, hal itu membuatnya sulit untuk menguasai kekuatannya sendiri. Kalau dipikir-pikir, ras Frost Demon, Super Saiyan legendaris, Super Android, makhluk gelap dari neraka, yang tidak diberkati secara alami. Untungnya Fei Lu memiliki gen yang sempurna ini, sehingga titik awalnya menjadi sangat tinggi, dan pertumbuhannya juga menjadi sangat sulit. Biasanya, semua orang dengan bakat luar biasa akan mengalami kecemburuan terhadap surga. Ini adalah aturan alam semesta. Mereka sudah cukup luar biasa, jika tidak melalui kesulitan, bagaimana makhluk hidup lain bisa bertahan? Tidak, kamu berbicara omong kosong. Ledakan, auranya meledak.
Fei Lu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya kehilangan akal sehatnya dan dengan sia-sia menyia-nyiakan energi Super Saiyan 4 tingkat. Seluruh planet bergetar dan bisa runtuh kapan saja. Wajah si ayah sedikit berubah. Dia melangkah maju dan menghilang dalam sekejap sebelum tinjunya yang membawa kekuatan ledakan muncul di depan Fei Lu. Pada saat yang sama, bayangan lain tiba-tiba terpisah dari tubuh si ayah dan dengan cepat melintas ribuan mil jauhnya. Tinju naga, meletus. Suara dingin itu seperti mengucapkan penilaian. Tubuh aslinya dan bayangannya meledak pada saat yang sama dan energi tak terbatas langsung menyembur keluar. Energi emas menyelimuti seluruh planet dan mengembun menjadi naga emas yang berkilauan. Naga sepanjang ribuan mil itu memamerkan giginya dan mengacungkan cakarnya saat ia mengaum. Tubuhnya yang besar melesat melintasi kehampaan dan setiap sisik di tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seolah itu nyata. Tiba-tiba, serangan yang tenang namun penuh kekuatan kekerasan melanda Fei Lu, yang memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Seperti harimau yang mengaum, seperti naga yang menangis, seperti tanah yang hancur, seperti sungai yang mengalir mundur, kemanapun naga emas menyerang, udara membeku dan suhu turun tajam dan kekuatan suci yang tak terbatas muncul. Bab 578, selesai. Pada saat ini, pertahanan sama sekali tidak berguna. Wajah Fei Lu berubah dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Saya adalah makhluk hidup terkuat yang diciptakan oleh Master Towa dan Master Mira. Saya telah menunggu di dunia ini selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa kalah darimu seperti ini. Mengatakan itu, Fei Lu dengan marah membuka tangannya dan bola energi besar mengembun di tangannya, mencoba memblokir serangan si ayah. Namun semua perlawanan itu sia-sia. Tinju naga adalah teknik yang diajarkan oleh Dewa Naga dari alam naga. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan melampaui banyak teknik di dunia fana. Saat digunakan, kekuatan alam naga akan terkandung dalam kepalan tangan, gambar naga emas yang muncul dari kehampaan adalah perwujudan dari kehendak Dewa Naga. Puci, boom, semburan rasa sakit yang hebat menyerang jantungnya, dan naga emas itu menembus pertahanan Fei Lu dan kemudian langsung menembus dadanya. Tak lama kemudian, energi ilahi mulai menyebar seperti sel kanker, secara bertahap memusnahkan tubuh Fei Lu. Fei Lu memuntahkan seteguk darah, meronta kesakitan saat mulutnya mengeluarkan jeritan tragis yang menyayat hati. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah, sebagai hukuman karena mengganggu ruang waktu, kamu harus berubah menjadi debu. Sebuah cahaya melintas di pupil merah si ayah saat dia melihat ke bawah ke wajah Fei Lu yang terdistorsi dan ganas. Tatapan yang dingin dan dalam menembus hati Fei Lu, menyebabkan dia mengaum dengan enggan. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Fei Lu dan telapak tangannya mengembunkan energi abu-abu keperakan. Energinya sangat jernih, seperti bola air yang indah, tetapi dari cahaya bintang terang yang terdistorsi di sekitarnya, Anda dapat melihat energi kuat yang terkandung di dalamnya. Tinju naga sudah cukup untuk membunuh Fei Lu, dan bersama dengan pemusnahan, dia pasti akan mati. Batuk, sangat disayangkan saya tidak dapat menyelesaikan misi Tuan Mira, tapi jangan bangga, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Saat Demigra dibangkitkan, itu akan menjadi akhirmu. Tubuh Fei Lu terus-menerus terkikis oleh energi kehancuran saat dia berbicara dengan terbata-bata. Bising, cahaya dingin melintas di mata si ayah, dan dia melemparkan pemusnahan di tangannya, menyelimuti Fei Lu di dalam, dan kemudian menyusut, membuat Fei Lu, kumpulan makhluk hidup jahat, menghilang sepenuhnya dari alam semesta. Demigra, iya. Mendengus dingin tanpa ekspresi apapun, si ayah memandang benua di sekitarnya yang telah berubah tanpa bisa dikenali dan menghela nafas. Dia kemudian menggunakan gelombang energi untuk meratakan tanah sebelum berteleportasi ke lokasi asli kota Exen dan menemukan mesin waktu di bawah tanah yang digunakan Fei Lu untuk melakukan perjalanan waktu. Hanya saja telah berubah menjadi besi tua pada pertempuran sebelumnya. Tidak buruk kalau itu hancur. Melihat sisa-sisa mesin waktu, si ayah mengangguk, berbalik dan meninggalkan planet Baryu. Setelah si ayah menghilang, sosok Mira muncul di kehampaan setelah beberapa saat. Wajahnya yang biru keabu-abuan agak gelap. Mira melotot dengan mata merah darah saat wajahnya berubah jelek. Dia mengertakkan gigi karena marah dan berkata, sialan Dewa Waktu. Siapa yang mengira bahwa Fei Lu pun tidak akan menjadi lawannya. Fei Lu jauh lebih kuat darinya dan jika dia bukan tandingan orang itu, maka sia-sia baginya untuk keluar. Setelah jeda, dia berpikir, dengan kekuatan Dewa Waktu saat ini, saya khawatir dia tidak jauh dari Dewa Waktu yang sebenarnya. Ini adalah tanda yang mengkhawatirkan. Saya harus membuka segelnya secepat mungkin. Setidaknya salah satu tubuh Demigra harus dibangunkan. Petik 2. Setelah Dewa Waktu benar-benar terbangun, dia akan jauh lebih berbahaya daripada Dewa Penghancur satu alam semesta, yang juga akan meluas ke musuh-musuh kuat di seluruh ruang waktu. Pada saat itu, dia, orang di belakang layar, akan berada dalam bahaya, menunggu balas dendamnya. Oleh karena itu, Dewa Waktu harus dilenyapkan. Towa itu, apa yang dia lakukan? Lupakan saja, aku harus menghubungi, aku, di dunia lain dan memastikan Demigra bangun. Pada saat yang sama, jauh di dalam alam iblis alam semesta 7, Towa yang mempesona sedang duduk di kursi yang sangat indah, dengan rambut indah berwarna abu-abu keperakan tergerai di satu sisi. Ada senyuman menawan di wajahnya yang lembut seperti batu giok. Sambil mengamati situasi di alam semesta 12, dia menghubungi dirinya yang lain di dunia itu melalui kehampaan. Bagaimanapun juga, Saiyan itu mengalahkan Fei Lu.
Kerja keras kami selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap, tapi pertumbuhan Saiyan itu sungguh mengejutkan. Sayangnya tidak ada talenta luar biasa di duniaku. Jangan gegabah, dewa waktu itu tidak bisa dianggap enteng. Suara Towa lainnya terdengar dari kehampaan. Saya telah mengamati orang itu selama beberapa tahun, mungkin kita bisa memulai rencana kita. Wajah Towa di istana menjadi tegak, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Malaikat kegelapan telah turun tangan, jadi waktu yang tersisa bagi kita hampir habis. Mereka bisa menciptakan makhluk hidup super seperti Velu dengan bantuan Mira, dan melahirkan duniamu, jadi jika terus berlanjut, peluang bagi kita akan semakin sedikit. Lagi pula, bagaimana Mira dilahirkan, menurutku kamu juga mengetahuinya. Ya, Master Demigra, mata ungu Towa yang seperti permata memandang ke arah langit dengan bingung. Mira adalah makhluk hidup paling luar biasa yang pernah dia ciptakan, tetapi dia juga merupakan pengontrol ruang waktu. Towa tidak menyukainya karena kemunculannya bertentangan dengan akal sehat. Malaikat kegelapan sangat kuat, jadi kita tidak bisa memprovokasi mereka. Dalam beberapa hari mendatang, cobalah untuk tidak menonjolkan diri sampai rencana kita selesai. Oke, terputus. Kedalaman alam iblis menjadi gelap gulita dan banyak energi melayang di angkasa, menambah sedikit kekaburan pada koridor ruang waktu. Alam semesta 7. Setelah memastikan bahwa faktor tidak stabil yang mempengaruhi multiverse ini telah teratasi, Siaya berteleportasi menjauh dari alam semesta 12. Saat ini, invasi Vegeta dan Nappa sedang terjadi di bumi alam semesta 7. Kera besar Vegeta meraung dengan ganas. Di sebelahnya, Goku dengan tulang patah di sekujur tubuhnya terbaring lumpuh di tanah kesakitan. Saya tidak menyangka akan menghabiskan 1 tahun di alam semesta 12. Vegeta telah menginvasi bumi. Kekuatan pertempuran Vegeta setelah transformasi kera besar telah meningkat beberapa kali lipat. Mengambang jauh di atas langit, Siaya menyaksikan pertempuran sengit di kejauhan, tapi dia tidak tertarik untuk ikut campur. Harus dikatakan bahwa level Goku dan Vegeta saat ini terlalu rendah untuk menarik keinginannya untuk mengambil tindakan. Dia telah menyembunyikan auranya, dan selama dia tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia dengan tenang menyaksikan seluruh pertempuran sebagai penonton sampai Yajirobe melancarkan serangan diam-diam dan memotong ekor Vegeta dan diserang oleh Gohan, yang kemudian berubah menjadi kera besar. Siaya tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir. Berbicara tentang tragedi Vegeta dalam pertarungan ini, terlihat jelas bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menang di awal, namun dia suka bermain-main dengan musuh dan akhirnya berakhir dengan akhir yang suram. Jika bukan karena dia seorang Saiyan yang membuat Goku merasa kasihan padanya, Vegeta harus bertanggung jawab kepada bumi. Melihat pesawat berbentuk bola itu dengan tergesa-gesa melarikan diri dari bumi, Siaya tampak bosan. Dia bergumam, kesombongan yang berlebihan adalah kesombongan. Tanpa kekuatan yang cukup, pada akhirnya akan berubah menjadi keputusasaan. Perjalanan berat Vegeta baru saja dimulai, dan perjalanan berikutnya ke planet Namek akan menjadi saat di mana dia akan bertransformasi. Melihat seseorang mendekat, Siaya tiba-tiba bertanya ke arah kehampaan, kapan kamu datang ke sini? 1 menit yang lalu. Anda menjadi lebih kuat, Anda bahkan dapat merasakan bahwa saya sedang mendekat. Anda seharusnya tidak jauh dari alam ilahi tingkat kedua. Whis tersenyum dan berjalan keluar dari kehampaan, ekspresinya seperti biasa menyendiri. Hampir, Siaya menjawab dengan percaya diri. Transformasi dari alam ilahi tingkat pertama ke tingkat kedua sangatlah besar. Jika tingkat pertama adalah titik awal dari alam ilahi, maka setelah mencapai tingkat kedua, dia akan memenuhi syarat untuk benar-benar menginjakkan kaki di alam ilahi yang sebenarnya. Trainee Time Enforcer seperti Siaya, begitu mereka memasuki alam ilahi tingkat kedua berhak untuk langsung mewarisi posisi dewa dan menjadi dewa waktu seperti dewa penghancur virus, setelah itu ia dapat dipromosikan ke tingkat ketiga. Alam ilahi, dan itu adalah hal yang wajar. Kecepatan latihan yang patut ditiru. Whis menghela nafas, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Bagaimana kamu menangani masalah ini di pihakmu? Siaya bertanya. Yang menjadi serius, saya telah melaporkan situasinya kepada Imam Besar dan Zeno sama. Mereka akan menyelaraskan aliran waktu di seluruh multiverse dan menstabilkan ruang waktu yang tidak stabil secepat mungkin. Namun, akan memakan waktu lama untuk sepenuhnya mempertahankan aliran waktu yang konsisten dengan 3 alam semesta paralel lainnya. Siaya mengangguk, dia tidak punya kebebasan untuk campur tangan dalam masalah besar ini. Sekarang setelah dia selesai dengan hal-hal yang diserahkan oleh Kai tertinggi Time Chronoa, Siaya tidak siap untuk tinggal di dunia ini. Lagi pula, entah berapa lama waktu 1 tahun di ruang waktu ini setara dengan di dunianya sendiri. Jadi mengucapkan selamat tinggal kepada Whis, dia meluncurkan kemampuan ruang waktunya untuk melepaskan diri dari belenggu multiverse dan bersiap untuk kembali ke dunianya sendiri. Bab 579, Mode Pelatihan. Perjalanan waktu terjadi dalam sekejap, penuh pemandangan aneh, seperti gambar diam yang melewati matanya. Saat dia membuka matanya lagi, Siaya sudah kembali ke dunianya. Di langit berbintang yang luas dan gelap di alam semesta, bintang-bintang memancarkan kilau yang kabur dan anggun. Dalam kegelapan yang sunyi dan dalam, mereka bagaikan permata yang terang dan berkilau. Mereka sangat jernih dan indah, dan mereka menghiasi kehampaan yang sunyi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba seberkas cahaya berkedip dan Siaya terbang sepanjang lintasan lurus, berteleportasi kembali ke planet Hongshan. Saat ini,
Planet Hongshan mendekati malam dan awan matahari terbenam melayang di udara. Awan matahari terbenam yang berwarna merah cerah terus menjadi gelap, dan segera berubah menjadi biru keabu-abuan. Siaya kembali ke rumah dan menemukan bahwa villa itu terang benderang. Dia terkejut saat merasakan beberapa aura familiar dari villa. Siling dan Miers telah kembali dan bahkan peluncuran telah tiba. Aku ingin tahu sudah berapa lama aku pergi. Wajah Siaya menunjukkan senyuman, tanpa berpikir lagi, dia membuka pintu dan masuk. Karena aliran waktu di dunia itu tidak terlalu stabil, meskipun Siaya tinggal di sana selama setahun, dia tidak yakin berapa lama waktu yang telah berlalu dibandingkan dengan dunianya sendiri. Membuka pintu, dia melihat Siling dan Miers berbaring di sofa, memegang bantal empuk di tangan mereka, bersandar di bantal empuk dengan penuh kenikmatan, dan di sampingnya, Laun, mengenakan celemek, sedang membersihkan. Mei Fei sedang berbaring di meja dan makan makanan ringan, dan yang mengejutkan Siaya, Lazuli juga ada di rumahnya. Kalian semua di rumah. Siaya tersenyum dan duduk di sofa sebelum mengambil sepotong buah dari meja dan memakannya. Ayah, kamu kembali secepat ini. Suster Lazuli bilang kamu akan pergi untuk waktu yang lama. Mei Fei berlari mendekat, bersandar di paha Siaya, dan menatapnya dengan sepasang mata hitam. Siaya terkejut, dan bertanya, sudah berapa lama saya pergi? 9 hari. Lazuli berjalan mendekat dan berkata dengan suara dingin. Baru 9 hari berlalu di sini. Siaya sedikit terkejut karena meskipun dia menghabiskan 1 tahun di dunia yang menyerupai dunia karya aslinya, hanya 9 hari telah berlalu di sini. Ada perbedaan besar dalam aliran waktu. Garis waktu yang konstan terdistorsi hingga tingkat ini, tidak heran ada risiko kehancuran kapan saja. Ia mengetahui bahwa Timelin adalah hal yang sangat misterius, apalagi jika beberapa dunia ada dalam waktu yang bersamaan. Ketidaksinkronan Timelin dapat dengan mudah menyebabkan terbukanya tatanan kausalitas, bahkan pada akhirnya meruntuhkannya. Meskipun Siaya memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta paralel, dia tetap menghormati garis waktu. Ayah, apakah kamu lupa sudah berapa lama kamu keluar? Mei Fei mendecakkan bibirnya dan bertanya dengan heran. Siaya tertawa dan berkata, saya pergi ke dunia lain. Itu terpisah dari dunia Trunks. Saat ini adalah saat Vegeta menginvasi bumi dan mereka akan berangkat ke planet Namek ketika saya pergi. Ada dunia seperti itu. Mendengar ini, alis indah 18 sedikit mengerucut, merasa sedikit terkejut. Dalam informasi yang ditanamkan Dr. Gero padanya, tidak ada catatan invasi Vegeta ke bumi. Sebaliknya, ada catatan tentang banyak invasi alien. Kemunculan pertama Vegeta di bumi adalah saat Frieza Corp memasuki bumi. Mengenai invasi Vegeta, Siling dan Miers mengetahui lebih jelas. Siaya telah memberitahu mereka tentang sejarah dunia prajurit api emas dan dunia Trunks sebelumnya, jadi mereka memiliki pemahaman. Tentu saja, di dunia ini, alur cerita tersebut tidak sama. Dunia itu baru berkembang sampai Kakarot berumur 24 tahun. Siling membuka mulutnya, sedikit terkejut. Ya, saya tinggal di dunia itu selama setahun, tapi baru 9 hari berlalu di sini. Siaya menjelaskan perbedaan antara dua dunia dan bagaimana dia membunuh makhluk hidup fusi Velu. Kalau begitu kamu tidak jauh dari alam ilahi tingkat kedua. Mata Miers sedikit bersinar setelah mendengarkan. Dia dan Siling telah lama berlatih di planet Dewa Penghancur dan baru mencapai sedikit pencapaian. Tanpa diduga, suaminya telah melampaui mereka. Hal ini membuatnya penuh kerinduan namun juga merasakan rasa bangga yang tak dapat dijelaskan. Ya, secara teori itu benar. Namun, meskipun saat ini saya dapat menggunakan kondisi Dewa Super Saiyan untuk waktu yang lama, saya masih sedikit kekurangan untuk sepenuhnya menyerap alam ilahi ke dalam keadaan normal. Hanya ketika saya benar-benar menyerap alam Dewa Super Saiyan dan kemudian membuat terobosan barulah saya dapat mencapai alam ilahi tingkat kedua dalam arti sebenarnya, yang tampaknya agak jauh saat ini. Siaya mengetahui situasinya sendiri, dan jalur yang diambilnya adalah jalur perkembangan yang benar-benar stabil. Tentunya jika ia tidak mengejar ranah tersebut, ia juga bisa membuat terobosan dengan mengandalkan kekuatannya yang dahsyat, seperti halnya Goku dari dunia GT yang mengupgrade ke status Super Saiyan 4, yang setara dengan level pertama Divine Realm, dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, atau dapat menyerap sebagian dari alam ilahi dan langsung menerobos ke Super Saiyan Blue. Namun gerakan yang tidak terduga itu seperti meminum 1 sendok dari 3000 tetes air. Memang bisa memuaskan, tapi bukan itu yang diharapkan Siaya. Dewa Super Saiyan adalah tingkat pertama dari alam ilahi yang terkenal. Sama seperti di Dragon Ball Super, mereka menyerap sebagian dari alam ilahi tetapi meninggalkan keadaan dewa dan berubah menjadi apa yang disebut Super Saiyan Blue. Meski mereka membuat terobosan tertentu, nyatanya mereka tertinggal. Ada pepatah yang mengatakan, mengolah alam tapi bukan kehidupan akan menyulitkan 1000 malapetaka menjadi suci sedangkan mengolah kehidupan tapi bukan alam, hidup itu sama dengan dunia yang tidak tercerahkan. Inilah yang disebut penganut Taoisme sebagai pengembangan internal dan eksternal, pengembangan alam dan kehidupan. Tentu saja, pelatihan di dunia Dragon Ball jelas berbeda dengan pelatihan Taoisme, tetapi inti dari pelatihan internal dan eksternal serupa. Super Saiyan Blue tidak diragukan lagi kuat, tetapi telah kehilangan arti ketuhanan yang sebenarnya. Ia memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tidak memiliki kualitas ketuhanan. Akibatnya, berbagai dampak negatif mendadak ditonjolkan.
Tidak dapat bertarung dalam waktu lama, tidak dapat bertransformasi berulang kali, tubuh kehilangan karakteristik pemulihan dirinya, dan yang lebih serius adalah Super Saiyan Blue memberikan terlalu banyak beban pada tubuh sebelum mencapai kekuatan penuh. Kekuatan keseluruhan pasti akan sangat terpengaruh. Ini sama saja dengan kemunduran ke tahap Super Saiyan. Kecemasan akan kesuksesan instan bukanlah pilihan Xiaya. Dia tahu bahwa mencari manfaat instan akan membawa konsekuensi dan pasti menjadi kekurangan dari keseluruhan model pelatihan. Oleh karena itu, dia lebih bersedia untuk memperlambat dan bergerak dengan mantap. Mencapai kesempurnaan dan kelancaran dalam dunia nyata adalah ide yang masuk akal. Setelah menceritakan pikirannya, Mei Fei dalam pelukannya menarik diri, menatapnya dengan wajah penuh kekaguman. Xiaya dengan lembut mengusap kepala putrinya 2 kali dan Mei Fei mengerang puas. Xiaya memandang kedua istrinya, merasakan perubahan pada tubuh mereka, dan tersenyum. Kalian berdua cukup baik, wilayahmu telah meningkat pesat, kan? Tentu saja, kami juga telah berlatih sangat keras. Miers mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kami baru saja mencapai keadaan tertinggi, sama seperti Anda beberapa tahun yang lalu. Kami dapat dengan bebas menarik kembali kekuatan kami. Siling sedikit bangga, hanya setelah memasuki kondisi ini dia memahami perbedaan antara transformasi Ultimate State dan Super Saiyan. Pada dasarnya, ini sangat berbeda. Setelah mencapai Ultimate State, melihat transformasi Super Saiyan 3, rasanya tidak berarti. Ngomong-ngomong, kalian berdua telah mencapai keadaan tertinggi, jadi berapa banyak kekuatan yang kalian miliki setelah menyatu dengan Mei Ling? Xiaya bertanya dengan penuh minat. Teknik penggabungan planet Metamor memiliki batas atas, yang tidak perlu dikatakan lagi. Pada awalnya, mereka mencapai batas Super Saiyan 2, dan kekuatan mereka setara dengan Super Saiyan 3. Setelah bergabung, kekuatan Mei Ling mirip dengan dia, yang telah mencapai keadaan tertinggi. Kisaran peningkatannya jelas berkurang secara signifikan dibandingkan masa lalu. Namun setelah terjun ke dunia GT, Xiaya punya ide baru. Bab 580, Xiaya vs Mei Ling. Aku tidak tahu, itu pasti menjadi jauh lebih kuat. Saya ingin tahu apakah ia dapat mencapai alam ilahi. Mata Miers berbinar, menantikannya. Xiaya menjentikkan kepalanya dan memarahinya dengan bercanda, kamu tidak dapat mencapai alam ilahi menggunakan trik, dan bahkan jika kamu mencapainya, itu hanya seperti dewa palsu. Lebih baik singkirkan ide ini secepat mungkin. Aku baru saja memikirkannya, Miers mengusap kepalanya dan berkata sambil tertawa. Kenapa tidak dicoba saja, supaya kita bisa memperluas wawasan kita, 18 tiba-tiba angkat bicara. Dia juga ingin melihat tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Xiaya merenung sejenak, lalu mengangguk. Oke, berbicara tentang keadaan mistik, itu juga setara dengan setengah dari alam ilahi. Setelah menyatu dengan Mei Ling, mungkin ada keajaiban. Kemudian, memberitahu Laon untuk menjaga villa, Xiaya membawa Siling dan yang lainnya ke planet terdekat. Agak jauh dari planet Hongshan, di planet yang panas. Suhu di sini sangat tinggi. Matahari yang terik telah menghanguskan daratan, debu beterbangan bersama angin, dan serpihan-serpihan bebatuan kering dan kering berserakan di mana-mana. Disinilah Xiaya dan yang lainnya sering berlatih sebelum mereka berhasil menembus Super Saiyan. Karena terpencil dan tidak berpenghuni, pemandangan kehancuran akibat pelatihan mereka terlihat samar-samar. Di sini, bersiaplah, Siling dan Miers. Saya sangat merindukannya. Disinilah Xiaya menerobos ke Pseudo Super Saiyan. Miers mengedipkan matanya, merasa sedikit bernostalgia dengan perjuangan mereka saat itu. Periode waktu itu adalah langkah awal kebangkitan mereka. Kini bertahun-tahun telah berlalu dan semuanya sudah berdiri di puncak alam semesta, namun planet ini masih dalam keadaan terpencil seperti dulu. Putar kepalamu dan jangan lihat. Hasil teknik fusi planet Metamor sangat bagus, tetapi tarian fusinya terlalu memalukan. Siling tidak ingin ada yang melihat mereka melakukan tarian itu. Oke, semuanya berbalik. Xiaya bertepuk tangan dan menarik 18 dan Mei Fei untuk berbalik. Cahaya terang menyala dan Mei Ling muncul, mengenakan jaket pendek berwarna hitam. Begitu dia muncul, auranya mulai meningkat. Suara gemuruh terdengar dan tanah tenggelam dengan suara dengungan. Saat auranya meningkat ke puncaknya, seluruh planet terpencil bergetar hebat. Mata Xiaya tertuju pada rambut hitam dan mata hitam Mystical State Mei Ling dan membandingkannya dengan Siling dan Miers sebelumnya. Dengan sedikit penilaian, Xiaya mengetahui kekuatan Mei Ling saat ini. Kekuatannya meningkat 2 kali lipat, hampir sama dengan kekuatan puncakku sebelum aku menerobos alam ilahi. Pengganda peningkatan asli planet Metamor Fusion Teknik adalah 8 kali lipat. Dengan peningkatan terus-menerus dari kekuatan fusi kedua pihak, secara bertahap mendekati batas dan pengganda peningkatan semakin rendah. Jelas sekali bahwa ketika Siling dan Miers mendekati alam ilahi, teknik penggabungan mungkin kehilangan efek peningkatan kekuatan mereka. Ini berbeda dengan efek di dunia GT. Dunia ini berbeda dan tekniknya ditekan. Di dunia GT, efek teknik fusion seharusnya lebih dari itu. Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Xiaya. Hukum multiverse lebih sempurna dibandingkan alam semesta di dunia GT, sehingga lebih sulit menggunakan jalan pintas. Wow, Ibu Mei Ling. Mei Fei dengan bersemangat berteriak dan menerkam. Melihat Mei Fei sambil tersenyum, Mei Ling membalikkannya beberapa kali di udara. Lalu dia dengan arogan mengarahkan jarinya ke Xiaya. Xiaya, ayo, bertarunglah denganku. Saat ini saya dipenuhi dengan kekuatan. Rambut hitam indah Mei Ling berkibar tertiup angin.
Celana putihnya diikat dengan pita merah, dan kain biru dililitkan di payudara montoknya, memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang memikat dan feminim. Hehe, Mei Ling, sepertinya kamu sedang mencari pemukulan. Mendengar kata-katanya, auranya melemah dan sudut mulutnya bergerak-gerak, sebelum berkata dengan lemah, kami hanya bertukar petunjuk, tunjukkan belas kasihan. Oke, aku janji. Siaya memandang Mei Ling dengan geli. Dia tidak pernah belajar dari pelajarannya dan menunjukkan sisi arogan Si Ling dan Miers sepenuhnya. Kenapa dia selalu sombong? Mungkin dia harus menerapkan hukum keluarga, pikir Siaya dalam hati. Kemudian, dia menyuruh Mei Fei berdiri dengan 18 orang sementara dia dan Mei Ling terbang ke kejauhan. Dia secara alami tidak akan berubah menjadi Dewa Super Saiyan saat bertarung dengan Mei Ling, jika tidak, bukankah itu hanya akan mengganggunya? Selain itu, putri mereka sedang menonton, jadi dia tidak bisa terlalu mempermalukan Mei Ling. Oleh karena itu, keduanya saling berhadapan saat berada dalam keadaan mistik. Untuk sesaat, langit tenang, angin kencang berhenti bertiup, dan suhu tampak sedikit turun. Rasanya berbeda, kata 18 dengan suara yang cerah dan jelas sambil melihat dengan iri dari samping, mata birunya tidak berkedip. Sepertinya berbeda, wilayah mereka sangat kuat. Mei Fei mengerutkan kening. Sebagai Super Saiyan legendaris, dia lebih peka terhadap kekuatan orang lain. Ini sudah dimulai. Tidak jauh dari situ, Siaya dan Mei Ling dengan cepat memasuki kondisi pertempuran. Mereka berjongkok dan menghilang dari pandangan 18 dan Mei Fei. Faktanya, mereka tidak menghilang, tetapi mereka bergerak sangat cepat sehingga mata mereka tidak dapat menangkap pemandangan pertempuran pada waktunya. Luar biasa, sedikit kejutan muncul di wajah putih seperti batu giok 18 saat matanya terus mencari-cari. Mei Fei sudah melompat-lompat kegirangan, wajah kecilnya yang halus sedikit memerah karena kegembiraan. Bang, sosok Siaya melintas seperti seberkas cahaya dingin dan dengan cepat muncul di samping Mei Ling. Murid Mei Ling menyusut. Dia bersandar ke belakang, membalikkan tangannya dan menyerang, lalu dengan seluruh kekuatannya, kekuatan agung muncul dari telapak tangannya. Retakan. Keduanya jatuh ke tanah, dan tanah langsung retak, membentuk retakan seperti sarang laba-laba ke segala arah. Keduanya mengetahui pikiran satu sama lain. Setelah kontak singkat, mereka dengan cepat berpisah dan sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan cepat. Meskipun keduanya berada dalam keadaan mistik dan kekuatan mereka serupa, level Siaya terlalu tinggi. Ibarat seorang mahasiswa yang mengerjakan soal sekolah dasar, ia menduduki jabatan tinggi dan mempunyai pandangan berbeda. Banyak jurus sempurna Mei Ling yang penuh dengan kekurangan di mata Siaya. Saat ini, keduanya masih bisa bertarung untuk sementara waktu, namun semakin lama pertarungan berlangsung, situasi bagi Mei Ling akan semakin kurang ideal. Tiba-tiba, Siaya tersenyum dan kilatan cahaya muncul di matanya. Bang, bang, boom. Gerakan Siaya alami dan santai, seperti awan mengambang dan air mengalir, dan seperti teks indah yang ditulis oleh seorang ahli kaligrafi, penuh dengan sikap seorang ahli. Tubuh Mei Ling terlempar, dan Siaya, dengan senyum santai di wajahnya, berjalan cepat di tanah, muncul terlebih dahulu ke tempat yang akan dijangkau Mei Ling. Jarinya membentuk busur indah di udara. Tubuh Mei Ling terlempar tak terkendali. Kemudian sebuah serangan menghantamnya. Bang! Sebuah kekuatan penuh menembus tubuh Mei Ling. Tiba-tiba, tanah berguncang, membuka lapisannya seolah-olah terjadi gempa bumi. Mei Ling memamerkan giginya saat dia berbaring di lubang yang cekung. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya, jadi dia terjatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Pukulan apa yang kamu gunakan? Tubuhku tidak bisa bergerak. Ini adalah seni bela diri dari alam naga. Anda harus sedikit memperluas wawasan Anda. Siaya membungkuk dan mencubit hidung Mei Ling. Aku tersesat. Menepis jari Siaya yang mencubit hidungnya, Mei Ling berkata dengan murung. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.